Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah sirah nabawiyah, yaitu hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah hijrahnya para sahabat. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan izin kepada para sahabat untuk keluar, untuk meninggalkan Mekah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada para sahabat bahwasanya darul hijrahnya, tempat hijrahnya adalah Madinah. Maka sahabat pun berbondong-bondong menuju ke Madinah. Yang tinggal hanya Rasulullah, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu an. Dan ada beberapa orang yang masih tertahan dari keluarga Abu Bakar. Masih ada Abdullah bin Abu Bakar, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, juga masih ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu kapan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Walaupun sudah berangkat, sahabat sudah berangkat, tetapi Nabi belum dapat mandat, belum dapat perintah untuk hijrah. Karena kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kok berangkat sebelum ada perintah, maka nanti yang akan terjadi akan sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam di Ninawah itu sebenarnya beliau melihat kondisi kampung itu sudah seakan-akan sudah tidak ada harapan untuk baik. Maka kemudian Nabi Yunus alaihissalam hijrah, memutuskan hijrah sebelum ada perintah baginda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Dalam perjalanan Nabi Yunus alaihissalam tidak diizinkan Allah Ta'ala dan dikembalikan lagi. Setelah mendekam 40 hari di perut ikan, kemudian dikembalikan lagi. Jadi langkahnya para nabi ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, perintah dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Nah, ketika sahabat sudah pada berangkat ke Madinah, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih nunggu terus, memastikan tentang masalah keamanan orang-orang yang akan ditinggal, dan juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menunggu perintah dari Allah Taala. Nah, tetapi orang-orang Quraisy waktu itu mereka merasakan ketika sahabat sudah pada keluar, sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pada keluar, maka orang Quraisy sudah merasakan ini pasti Muhammad juga akan meninggalkan kita. Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul, atau istilahnya parlemennya, perwakilan dari kaum, dari bani-bani, dari orang-orang Quraisy itu mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu rumah yang dibangun oleh Qusay bin Kilab. Jadi rumah yang dibangun oleh Qusay bin Kilab memang disediakan untuk rapat-rapat daripada orang-orang Quraisy. Jadi kalau ada keperluan apa saja, keputusan-keputusan besar orang Quraisy itu hampir semua diputuskan di Darun Nadwah. Hampir semua, termasuk masalah ini. Ditawari dengan kekayaan, baginda Nabi tidak mau. Ditawari dengan jabatan, baginda Nabi tidak mau. Maka sekarang mereka sudah berpikir untuk menghabisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Maka di dalam pertemuan itu mereka mengadakan pertemuan pada hari Kamis pagi. Mereka mengadakan pertemuan, ada beberapa usulan.
Di antaranya ada yang usul bagaimana kalau kita asingkan Muhammad ini, kita buang saja dari Mekah sehingga tidak buat keonaran di Mekah. Maka pimpinan sidang waktu itu Abu Jahal, Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Nah, ketika ditawarkan seperti itu, yang lainnya langsung komentar. Kalau kok sampai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok dilemparkan dari luar Mekah, mungkin di Mekah dia tidak membuat keonaran, tapi kalau nanti di sana kok dia banyak pengikutnya, maka nanti Mekah pun akan terancam. Akhirnya benar. Setelah itu ada lagi yang usul, sudah bagaimana kalau kita buat Muhammad ini kita tangkap saja, kemudian kita masukkan kotak atau kita ikat, kita taruh dia di samping Ka'bah, kita biarkan dia biar mati kelaparan. Salah satu usul juga ada yang mengusulkan demikian. Jadi diikat atau dimasukkan ke dalam kotak, kemudian ditaruh di samping Ka'bah sehingga dia mati kelaparan. Maka Abu Jahal langsung jawab, kamu nggak tahu siapa Muhammad. Muhammad ini bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim. Ini orang pemuka semua. Kalau sampai ada Muhammad kok di situ dibuat seperti itu, maka orang Quraisy nggak akan tinggal diam. Belum lagi pengikut-pengikut Muhammad mesti akan menolong. Maka usulan pertama ditolak, usulan kedua ditolak. Abu Jahal mulanya usul, udah gini aja, nggak usah repot-repot. Kita cari orang yang paling kuat di antara kita, dari bani kita, dari keturunan kita ambil satu, habisi Muhammad, selesai. Yang lainnya teriak. Kalau sampai ada darah yang tercecer atau ada darah yang mengalir dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib, maka mesti nanti akan terjadi pertumpahan darah yang lebih besar di sini. Maka akhirnya mereka bingung. Terus bagaimana? Nggak ada jalan keluar. Berhenti, mentok lagi. Akhirnya Abu Jahal mengusulkan usulan yang kedua. Abu Jahal ini, sekarang gini saja, kita pilih dari masing-masing keturunan kita, dari bani kita. Nih, dari Bani Mahzum, Bani Abdi Manaf, kemudian ada lagi Bani Abdul Asad, Bani Abdul Asad atau Bani Abdul Uzza. Niki kita ambil satu, setiap bani itu kita ambil satu. Pemuda yang paling kuat kita ambil satu, kemudian nanti kita akan memukul bareng-bareng kepada Muhammad. Sehingga kalau bareng-bareng nggak ada yang bisa dituntut. Nih. Kalau satu mungkin nanti akan terjadi pertumpahan darah, karena ini dari bani mana, nanti akan terjadi penyerangan dan nanti akan terus, dendam itu akan terus bergejolak. Akhirnya benar, disepakatilah. Dari situ, dari Darun Nadwah itu, kemudian ada kesepakatan masing-masing dari satu bani mengirimkan satu orang yang paling kuat, pemuda yang kuat untuk membunuh Muhammad. Nah, kemudian direncanakan kapan waktunya. Pertemuan pada pada hari Kamis. Kemudian mereka merencanakan malam itu juga. Malam itu juga mereka bersiap-siap untuk melaksanakan keputusan tersebut. Maka benar, rencana malam hari. Ternyata setelah keputusan itu selesai, diketok palu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, malam ini kita akan berangkat. Malam ini kita akan berangkat. Nah, disampaikan semua apa yang menjadi keputusan dari Darun Nadwah itu disampaikan semua oleh malaikat Jibril. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwasanya hari itu akan berangkat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, malam ini kita akan. Sampai di tempat Abu Bakar kaget. Tidak biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam siang-siang datang ke rumah beliau. Maka Abu Bakar bertanya,
Ya Rasulullah, ada apa? Tidak biasanya. Nabi ini biasa silaturahim ke tempat Abu Bakar, tetapi jarang beliau datang waktu siang kecuali ada keperluan mendadak. Maka Abu Bakar bertanya, apakah sudah turun perintah hijrah? Iya Abu Bakar, malam ini kita akan berangkat. Maka benar, Abu Bakar sudah menyiapkan perbekalan. Abu Bakar ini sudah menyiapkan perbekalan, sudah menyiapkan 2 ekor unta yang dipelihara sejak 4 bulan sebelum berangkat hijrah. Jadi memang ini sudah dipersiapkan secara matang. Nah, maka benar hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketika malam hari datang, maka pemuda-pemuda kafir Quraisy, termasuk orang tuanya Abu Jahal sendiri datang ke situ. Mereka mengepung rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pokoknya nanti tengah malam kita akan serang Muhammad sehingga dalam keadaan gelap, sehingga tidak tahu siapa yang membunuh. Jadi sudah waktunya waktu gelap. Kemudian yang mengayunkan pedang itu tidak 1 orang, jadi banyak orang, sehingga nggak tahu siapa yang membunuh baginda Nabi. Maka benar. Tetapi Allah SWT sudah menjanjikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah perlindungan kepada baginda Nabi. Mereka boleh buat makar, silahkan, tetapi makarnya Allah Ta'ala yang akan berjalan. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka boleh buat rencana makar kepada Allah Ta'ala, buat rencana akan menyakiti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tetapi Allah Ta'ala tidak mungkin akan mengizinkan. Allah SWT tidak mungkin akan mengizinkan. Maka benar, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat isya kemudian tidur lagi, tidur. Yang di luar pun berjaga-jaga. Ini sudah menjadi sunnah, bahwasanya sebenarnya malam itu sebaiknya habis isya itu langsung tidur, Pak. Jadi habis isya itu sunnahnya langsung. Makanya kalau dalam hadis dikatakan ngobrol setelah isya itu hukumnya makruh. Ngobrol setelah isya itu hukumnya makruh. Tidur yang paling baik itu ya habis isya. Tapi kadang-kadang di tempat kita acara-acara itu habis isya. Ini acara musyawarah, rapat takmir, rapat DKM, rapat acara tahlilan dan lain sebagainya itu biasanya habis isya. Oke lah, kalau memang habis isya ya ditarik mundur sedikit lah. Niki sampai jam 10 sepertiga malam pertama. Nah ini kita sudah tidur, sehingga mudah untuk bangun tahajud. Nah, kalau sudah malam kok terus begadang terus, kecuali untuk perkara yang penting tadi, ya seperti tadi itu. Ada acara rapat, acara ngaji misalnya. Nah itu sampai malam memang tidak makruh. Tapi kalau untuk bicara dunia, wah ini makruh. Nih, yang menjadikan orang susah untuk bangun malam. Nah ini, kenapa kok orang itu susah bangun malam? Karena tidur. Sebenarnya tidur itu, kalau Imam Syafi'i dulu, tidur itu awal malam itu tidur. Nanti pertengahan malam bangun, kemudian tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi sebentar, kemudian subuh. Nih, makanya ada dalam hadis dikatakan sebaik-baik tidur itu adalah tidurnya Nabi Daud. Sebaik-baik tidur adalah tidurnya Nabi Daud. Awal setelah sholat isya. Kalau habis maghrib tidur makruh. Habis maghrib tidur itu hukumnya makruh. Tapi kalau habis isya itu sunnahnya langsung tidur. Nih, habis isya langsung tidur. Habis tidur kemudian nanti malam bangun. Nah ini, kalau Imam Syafi'i habis isya tidur, nanti sekitar jam 12 atau pertengahan malam bangun untuk munajat. Nih, kadang untuk mutolaah. Selepas itu tidur lagi, kira-kira jam 3 bangun lagi untuk tahajud. Tahajud sampai menjelang subuh, kemudian tidur lagi sebentar, nah, kemudian sholat subuh. Ini waktu tidur. Tidur ini sebenarnya 8 jam itu sudah terlalu banyak, Pak. 8 jam itu sudah terlalu banyak. 6 jam itu sudah cukup. Ini 6 jam itu sudah cukup. Yang penting itu kualitas tidurnya. Ini kenapa kok saya itu bangun tidur kok badannya capek semua? Belum ngantuk sudah ditidurkan, Pak. Kalau orang belum ngantuk sudah ditidurkan, ya capek semua. Malam itu kalau seandainya jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ini sudah cukup. Nanti bangun jam 3 sampai subuh, siang tidur 1 jam.
menjelang duhur itu sudah cukup. Qailulah. Nih, karena itu sunnah. Ini. Kalau misalnya mau jam 9, mau jam 10, nanti bangun jam setengah 4. Ini juga sudah cukup. Ini. Tapi kalau kebanyakan tidur itu ya nggak enak. Kalau santri malah jam 12 itu baru tidur. Jam 11, jam 12 itu kadang-kadang baru tidur. Nanti jam setengah 4 sudah harus bangun. Karena memang waktu untuk belajar ini relatif harus diperbanyak. Kalau orang tua ya cepat tidur, cepat bangun. Begitu juga yang terjadi pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau setelah isya itu tidur. Malam beliau bangun. Nah, ini, malam beliau bangun. Ketika itu malam itu juga beliau sudah mengundang Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk datang ke rumah beliau. Maka ketika malam mau berangkat, sudah beranjak mau, ada sebagian ulama mengatakan setelah menjelang pertengahan malam, ada sebagian ulama setelah lewat pertengahan malam. Nah, ini malam Jumat. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu tidur di tempatku. Jadi Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah, kemudian diselimuti dengan mantel hijaunya Rasulullah. Rasulullah punya mantel hijau yang dari Yaman. Ini. Kalau dalam kitab Bajuri dikatakan orang yang memakai serban hijau, ini imamah hijau ataupun mantel hijau, kalau niatnya untuk menghidupkan sunnah atau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat pahala. Tapi kalau niatnya tasyabuh bi alil bait, supaya seperti orang menyangka saya ini adalah keluarga keturunan habaib, maka itu hukumnya haram. Makanya kalau orang di Indonesia, kalau orang di Hindustan yang memakai sorban hijau itu biasanya orang-orang Brahmi. Nah, kalau yang pakai hitam-hitam biasanya orang Syiah. Itu di Hindustan seperti itu. Kalau di Indonesia ini nggak ada. Di Indonesia ini ulama juga pakai serban hijau, orang Sunni juga pakai serban hijau, kadang-kadang juga pakai hitam kayak gitu. Ini di Indonesia. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali di situ, sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melimpahkan amanah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Madinah ini meninggalkan amanah kepada Sayyidina Ali. Orang Quraisy itu aneh, Pak. Mereka membohongkan Nabi dengan apa yang dibawa baginda Nabi, tapi mereka setiap mau menitipkan barang itu dititipkan kepada baginda Nabi. Jadi satu sisi mereka membohongkan syariat yang dibawa Nabi, tapi sisi yang lain mereka masih percaya dengan amanahnya baginda Nabi. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang keberangkatan itu masih saja ada orang yang menitipkan barang. Kenapa? Karena memang baginda Nabi adalah Al-Amin. Orang yang paling bisa dipercaya di Mekah itu adalah Rasulullah. Jadi dalam masalah hal dunia mereka percaya, tapi untuk agama, nah ini dalam masalah dunia mereka percaya. Nabi tidak pernah bohong. Tapi ya itu tadi, sebagian ulama mengatakan karena hasud, iri. Kenapa kok yang membawa syariah itu adalah Muhammad? Apakah saya sebagai orang tua, saya ini pamannya Muhammad, kenapa harus taat kepada Muhammad? Nah ini. Abu Bakar waktu itu masih di rumahnya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyerahkan semua kepada Ali radhiyallahu anhu, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Maka sembari keluar baginda Nabi melihat kok di luar banyak orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pasir, membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan aku jadikan dari depan mereka tembok dan dari belakang mereka tembok, fa aghshaynahum, dan aku tutup mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Jadi ketika baginda Nabi lewat itu satu pun tidak ada yang melihat. Ada yang mengatakan mereka tertidur, tapi sebagian ulama mengatakan tidak tertidur.
ditaburi pasir oleh Rasulullah. Maka ketika Nabi keluar tidak ada yang tahu, satu pun tidak sadar, sampai kemudian ada satu orang yang lewat yang mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar. Maka mereka mendekati orang-orang yang berkumpul di depan rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian nunggu siapa, katanya? Nunggu Muhammad. Nunggu Muhammad. Muhammad sudah keluar, katanya. Sudah keluar. Enggak mungkin kami duduk dari sini, kami tidak tidur, kami dari tadi ngobrol kami di sini, dan kita duduknya di depan pintu. Ini. Maka Allah SWT menampakkan mukjizatnya waktu itu. Maka benar diintip, Muhammad belum keluar, masih tidur, berselimutkan mantel. Maka benar, ketika rumah itu didobrak, ada yang mengatakan ditunggu sampai pagi, sampai kemudian Ali keluar. Masya Allah, Ali dipukuli, Pak, diarak sampai ke Ka'bah. Nih, ditanya Muhammad kemana, Sayyidina Ali aku nggak tahu kemana Muhammad. Nah, ini. Jadi Masya Allah. Tapi mereka satu sisi juga tidak berani membunuh Ali. Kenapa kok tidak berani membunuh Ali? Yang bagaimanapun juga Ali ini masih kuat posisinya Ali. Ali bin Abdul Muthalib ini. Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ini sangat wibawa. Ini sangat wibawa. Makanya anaknya pun menjadi ikut disegani. Orang itu mau mengganggu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih ada Abi Thalib ini masih nggak pada berani, Pak. Gangguan-gangguan lebih kejam itu ketika Abu Thalib sudah meninggal. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah, yang ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kita melihat apa yang dikerjakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, maka beliau menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian malam itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar melalui pintu belakang rumah Abu Bakar. Lah, ketika beliau keluar, maka jalan yang biasa ditempuh itu sebenarnya, jalan yang biasa ditempuh itu memang ada jalan yang lewat tengah. Tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke utara dulu, menuju ke utara, kemudian beliau singgah di Bukit Sur atau di Gunung Sur. Padahal Gunung Sur itu lebih terjal daripada Gunung Nur. Jabal Sur itu lebih terjal. Baginda Nabi ketika mau mendapatkan wahyu, beliau singgah di Gunung Nur, Jabal Nur. Di sana ada Gua Hira. Itu sudah tinggi, Pak. Kemudian ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah, Nabi singgah di bukit atau di Gunung Sur. Maka waktu menjelang subuh beliau naik. Jadi belum masuk waktu subuh. Malam itu masih ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam itu masih bermalam di Gua Sur. Itu sampai di atas, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mau masuk. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, nanti dulu. Kemudian Abu Bakar masuk. Dipegang semua setiap dinding yang ada di gua itu, memastikan tidak ada sesuatu yang menyakiti Rasulullah. Memastikan tidak ada sesuatu yang akan menyakiti Rasulullah. Makanya termasuk sunnah itu sebenarnya kalau kita mau hijrah, mau pindah rumah, sebelum kita masuk itu kita sudah pastikan dulu tempatnya seperti apa, Pak. Bukan mau beli terus sudah saya percaya sama sampean saja, nanti kita akan masuk, kami langsung pindah ke sana. Nggak bisa, Pak, kayak gitu. Sunnah itu tetap kalau orang tabligh begitu mau masuk di satu rumah itu biasanya satu orang dulu disuruh untuk masuk, ngontrol dulu rumahnya. Mungkin ada sesuatu yang menjadikan orang itu hatinya akan masuk ke dalam kebesaran dunia akan masuk dalam hatinya.
Waktu itu Sayyidina Abu Bakar memastikan dulu tidak ada sesuatu yang menyakiti Rasulullah. Maka setelah selesai, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah silahkan masuk. Benar Pak. Sampai di dalam Rasulullah SAW capek, Abu Bakar juga capek. Naik bukit tinggi terjal lagi, Masya Allah. Nah, benar, begitu istirahat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyelonjorkan kakinya, Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar. Yang aneh itu Pak, Masya Allah, Abu Bakar itu malam itu juga setelah Nabi SAW tertidur, tahu-tahu ada air yang menetes di wajah Rasulullah. Maka Nabi terbangun, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Kok ada air ini? Air apa? Kata Nabi. Kalau hujan nggak mungkin masuk, itu dalam gua. Ini nggak mungkin masuk, ini dalam gua. Ini air apa? Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada serangga yang menggigitku. Masya Allah. Jadi digigit serangga itu Sayyidina Abu Bakar tidak berani bergerak, takut kalau membangunkan Rasulullah. Inilah kenapa Rasulullah SAW memilih Abu Bakar untuk menemani perjalanan beliau. Kemudian di situ malam Jumat nginep di situ, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad baru berangkat. 3 malam. Nih, 3 malam. Lah, ketika baginda Nabi SAW ada di Gua Sur itu, ada 3 orang yang berperan. Yang pertama adalah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Itu yang setiap sore mengantarkan makanan. Jadi begitu malam tiba beliau mengantarkan makanan, nanti kemudian pulang. Ini. Jadi yang mengantarkan makanan itu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Karena kalau tidak diantarkan makanan, ya nanti yang di atas lapar. Tapi kalau mengantarkannya siang, ya nanti banyak orang yang lihat, masalah. Ini. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Beliau setiap kali siang hari maka selalu turun ke bawah. Beliau mencari informasi dari orang-orang Mekah. Ada berita apa, ada berita apa. Nanti begitu masuk malam maka beliau naik ke atas, memberikan kabar apa yang ditanyakan Nabi SAW. Jadi Nabi tidak terus tawakal, bismillahirrahmanirrahim, keluar begitu saja, enggak Pak. Nih. Nabi karena kalau seperti itu ya memang tawakalnya Nabi. Nabi tahu Nabi ini adalah orang yang paling sempurna. Nabi tahu Nabi adalah orang yang sangat dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tetapi Nabi sebagai orang yang mutasyari' yang akan diikuti. Makanya kalau kita melihat hijrahnya Nabi dengan hijrahnya Umar lain. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar dengan mengayunkan pedang, membawa pedang terhunus keliling Ka'bah. Siapa yang istrinya mau janda, siapa yang anaknya mau yatim, temuilah Umar bin Khattab. Nih. Tapi Nabi tidak, Nabi berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Apakah Umar bin Khattab lebih berani daripada Rasulullah? Ataukah Rasulullah SAW seperti orang penakut? Tidak. Kenapa? Karena kalau Umar bin Khattab ini beliau tidak mewakili umat. Beliau ketika itu bergerak dengan sendiri. Tapi baginda Nabi SAW ini uswah, suri tauladan. Baginda Nabi ini mutasyari', akan diikuti oleh umat setelahnya. Nah kalau seandainya baginda Nabi kok keluarnya seperti Sayyidina Umar, ya nanti umat ini repot. Ya kalau yang berani, kalau yang tidak berani ini. Makanya Nabi SAW dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena supaya umat ini mudah untuk menirukan apa yang dikerjakan baginda Nabi. Ini. Dalam setiap hal baginda Nabi SAW itu tidak memberatkan umat. Kalau ada yang sekiranya mau memberatkan, maka Nabi mengurangi. Supaya apa? Supaya umat ini kuat. Tapi kalau sahabat, Masya Allah, Sayyidina Utsman sholat malam kadang-kadang satu Quran dibaca dalam 1 rakaatnya. Kadang-kadang semalam itu selesai 1 Quran dalam 2 rakaatnya. Kadang-kadang dalam 3 rakaat witir. Kalau Nabi tidak menyontohkan seperti itu, kenapa? Karena umat ini dibuat semudah mungkin
Sehingga bagaimana umat ini melihat agama Islam ini tidak berat. Apa yang dikerjakan Rasulullah itu semua umat itu seakan-akan bisa. Nah, ini. Tapi ya itu tadi memang umat akhir zaman, Pak. Kalau dikasih tahu contoh Rasulullah itu kita protes. Nah itu kan Rasulullah. Nah ini. Nanti kalau kita kasih contoh sahabat itu kan sahabat. Kita kasih contoh ulama itu kan ulama. Nah ini. Diturunkan lagi nanti kita kasih contoh kiai zaman sekarang misalnya. Nah itu kan kiai, kalau kita ini kan orang awam. Lah terus siapa yang akan dijadikan contoh kalau seperti itu? Ini. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah membuat amalan sedemikian rupa sehingga umat ini bisa mengikutinya. Ini. Maka benar. Ini. Kemudian ada lagi satu orang, budaknya Abu Bakar, namanya Amr bin Fuhairoh. Amr bin Fuhairoh ini pokoknya kalau setiap sore hari itu menggembala kambing di dekat Gua Sur. Nanti pagi hari turun. Nah ini. Untuk apa? Di samping menyiapkan susu untuk baginda Nabi dan Abu Bakar, beliau juga untuk menghilangkan jejak langkah Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Ini. Jadi kalau apa namanya, setiap kali malam sore itu dia naik mendekati Gua Sur. Nanti kalau sudah mulai pagi itu dia turunkan kambing-kambingnya itu. Jadi bekas langkahnya itu hilang. Nih. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu, masya Allah. Kalau kita lihat waktu apa namanya, waktu perang Badar nanti, nah, kita lihat bagaimana mereka melihat apa namanya, bekas kotoran kudanya orang Madinah saja Abu Jahal itu tahu. Ini. Oh ini untanya, kotoran untanya orang Madinah ini tahu. Karena memang mereka itu sudah terbiasa untuk hal-hal seperti itu. Makanya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Gua Sur itu, sebagian ulama mengatakan Nabi berjalan sambil berjinjit-jinjit, karena Nabi tidak pakai sandal. Waktu itu Nabi tidak memakai sandal. Nabi sambil berjingkat, jinjit-jinjit, supaya apa? Supaya tidak diketahui jejak langkah beliau. Ini. Masya Allah, baginda Nabi di situ selama 3 hari. Selama 3 hari ini ada beberapa kejadian. Di antaranya ketika kaum Quraisy sebagian ada yang naik sampai ke atas, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua itu tenang sekali. Abu Bakar yang bingung, sesekali melihat, sesekali, Insya Allah. Abu Bakar melihat, Rasulullah SAW melihat Abu Bakar bingung kayak gitu, ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu susah seperti itu? Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka itu kok menurunkan pandangannya saja, dia kok menundukkan pandangannya ke bawah sedikit saja, maka mereka akan melihat kita. Nih, mereka akan melihat kita. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan kamu susah, Allah Ta'ala selalu bersama kita. Dalam satu riwayat dikatakan, ma'adhanukum bisnaini, apakah kamu menyangka kita hanya berdua? Allahu salisuhuma. Nih, Allah Ta'ala adalah zat yang ketiga. Nih. Maka setelah itu baru Abu Bakar tenang. Apakah Abu Bakar merisaukan dirinya? Enggak. Yang dirisaukan Abu Bakar waktu itu adalah kalau seandainya kok mereka menundukkan pandangan mereka. Sayyidina Abu Bakar katakan, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka menundukkan pandangan mereka kemudian melihat kita, kalau aku fa'anan nas, saya ini manusia biasa. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, kalau sampai mereka kok menangkap engkau kemudian membunuh engkau, maka sesungguhnya agama ini akan hancur. Kalau saya nggak masalah, saya ini cuma saya. Sebagaimana tadi Umar, kalau hijrahnya saya tidak Umar sendirian nggak masalah. Tapi kalau Rasulullah kok sampai ketangkap, yang dirisaukan Abu Bakar Rasulullah. Nih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, apakah kamu berpikir hanya kita berdua? Enggak. Allah Ta'ala selalu bersama kita. Nih. Maka Abu Bakar baru tenang. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 malam sudah di situ. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Abu Bakar, sekarang waktunya kita berangkat. Maka benar, malam Minggu, malam Ahad beliau berangkat. Malam lagi perjalanannya, malam lagi.
karena jalannya bukan jalan yang biasa ditempuh orang untuk ke Madinah, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta satu orang kafir namanya Abdullah bin Uraitoh. Abdullah bin Uraitoh. Abdullah bin Uraitoh ini orang kafir tetapi Nabi percaya dengan dia. Jadi dijadikan petunjuk jalan. Karena orang ini paling paham. Kadang-kadang kalau orang soleh ini tentang masalah keadaan kota itu kurang begitu paham, Pak. Yang paham itu adalah orang-orang jalanan. Makanya adanya orang-orang yang maksiat itu kadang-kadang juga menolong orang taat. Satu contoh, kalau ada kecelakaan di jalan, itu yang menolong pertama kali itu biasanya bukan ahli masjid, Pak. Bukan ahli masjid, bukan polisi. Siapa? Biasanya ya orang yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Kadang-kadang agak setengah mabuk. Kadang-kadang juga dia sambil gaple. Makanya ada orang-orang ahli maksiat itu kadang-kadang juga menjadikan kita nyaman. Makanya kita nggak boleh kok terus ada orang ahli maksiat kita benci, nggak boleh, Pak. Kita ajak bagaimana orang semuanya masuk masjid supaya tidak ada yang ahli dunia, malah repot kita. Kita boleh berusaha orang semua menjadi ahli masjid, tetapi Allah Ta'ala tetap akan menyiapkan orang-orang yang maksiat. Kenapa? Karena untuk menunjukkan sifat ghafurnya Allah Ta'ala. Dan itu menguntungkan kita. Kalau orang semua kok ahli masjid, malam tidur semua, nggak ada yang kejar duit sampai 24 jam, ya kita ini malah repot. Makanya adanya orang ahli dunia yang 24 jam dia mencari duit itu kadang-kadang juga satu nikmat buat kita. Oh, kita kemalaman, malam-malam pulang di bandara, telepon di rumah nggak nyambung, sampai di bandara jam 1 misalnya. Siapa yang akan menolong kita? Ya orang-orang yang cari duit sampai tengah malam. Saya tuh kadang-kadang kalau pas ada acara di luar misalnya, kemarin ada acara Basul Masail di Cilincing itu, Masya Allah, pulang-pulang jam 1:30, Pak. Nah ini kalau nggak ada orang yang ahli dunia ya repot. Makanya kalau ada orang yang cari duit sampai jam tengah malam kayak gitu tuh kadang-kadang juga menyenangkan kita. Makanya kita nggak boleh. Nah, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abdullah bin Uraitoh. Abdullah bin Uraitoh ini dia masih kafir. Tapi Nabi percaya nggak mungkin orang ini akan membunuh Rasulullah. Hanya benar. Nabi meminta kepada Sayyidatina Asma untuk dikirimkan dua ekor unta yang dipelihara Abu Bakar. Nah, ketika malam itu berangkat, unta itu dikirimkan ke Gua Tsur, kemudian Sayyidatina Asma menyiapkan perbekalannya. Nah, ini menyiapkan perbekalannya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan kepada Abu Bakar, tapi Nabi tidak mau. Nabi membeli dari Abu Bakar. Nah ini, karena memang ini amrul hijrah. Ini, tuntutan pertama dalam Islam ini pengorbanan dulu. Ini, mau bangun masjid misalnya, kita buat pengorbanan dulu. Ini, satu contoh kita membangun masjid di sini ya, kita siapkan dulu pengorbanan. Adapun nanti orang lain mau bantu itu sudah nomor 2. Yang pertama adalah kita. Bukan pertama kali langsung minta bantuan dari luar ya, kita nggak dapat bagian. Abu Bakar ini menyiapkan Rasulullah. Unta ini 2, memang satu untuk Rasulullah, satu untuk beliau. Tapi ketika mau diberikan, Rasulullah nggak mau. Ini Rasulullah nggak mau, dibayar oleh Rasulullah. Nah, ketika itu disiapkan pula makanan oleh Sayyidatina Asma. Nah, ketika Sayyidatina Asma menyiapkan makanan, ternyata lupa tidak ada ikatannya. Nah, dalam satu riwayat kemudian Sayyidatina Asma mengambil ikat pinggangnya, dibelah jadi 2, satu digunakan untuk mengikat perbekalan tersebut, satunya dipakai untuk mengikat bajunya lagi. Dari situ kemudian Sayyidatina Asma mendapat julukan dari Rasulullah, Zatun Nitoqoen, wanita yang punya 2 ikat pinggang. Nah, dari situ kemudian Sayyidatina Asma mendapat julukan Zatun Nitoqoen, wanita yang punya 2 ikat pinggang. Dan Sayyidatina Asma pulang, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar juga pulang, baginda Nabi melanjutkan perjalanan. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan Abu Bakar,
bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah ini masih dalam keadaan kafir. Maka beliau mendekati kepada dua cucunya, Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Kata Abdullah bin Abu Quhafah, kata Abu Quhafah, beliau katakan, bapakmu itu kejem ya. Ini, loh, kenapa kek kok kejem? Nah ini bapakmu pergi tidak meninggalkan apapun, mesti semua hartanya dibawa semua. Abu Bakar waktu itu masih jadi orang kaya, Bu. Masih jadi orang kaya, dibawa semuanya. Karena untuk pindah, memang nggak ada harapan untuk pulang ke Mekah lagi. Dan harapan Rasulullah nanti putra dan putrinya juga berangkat. Maka Sayyidatina Asma katakan, kayak bapak itu tidak kejam, bapak masih meninggalkan banyak. Akhirnya dikumpulkan batu-batu, ditaruh di pojokan rumah, ditutup dengan kain. Kakeknya dituntun, ini masih banyak kayak ini. Oh iya, bapak kamu memang baik. Ini bohong untuk kebaikan itu boleh, Pak. Bohong untuk kebaikan boleh. Jadi kalau tidak dibohongi seperti itu, maka Abu Quhafah nggak akan masuk Islam. Kenapa? Karena sudah ngecap dulu, ini orang Islam ini jahat. Dia meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya dalam keadaan tidak ditinggali apapun. Padahal memang waktu itu dibawa semua oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena nanti anaknya, istrinya semua diharapkan untuk nyusul ke sana. Makanya Masya Allah, ini pengorbanan seorang Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjalan, orang-orang Quraisy kehilangan jejak. Tapi mereka masih bermusyawarah. Ada satu orang kafir yang memberikan kabar kepada Suraqah. Ketika itu dia mengatakan, wahai Suraqah, aku melihat kok ada beberapa orang seperti titik-titik yang bergerak di atas padang pasir. Jangan-jangan itu Muhammad. Kata Suraqah, enggak, itu bukan Muhammad. Kenapa kok Suraqah bicara demikian? Karena ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berangkat, orang kafir Quraisy sudah sepakat siapa saja yang bisa membawa balik Muhammad ke Mekah dalam keadaan hidup ataupun mati disediakan 100 ekor unta. Jadi nggak tanggung-tanggung, Pak, 100 ekor unta. Maka Suraqah sudah berpikir, wah ini 100 ekor unta lepas kalau saya sampai, oh itu Muhammad, kemudian orang kafir, orang Quraisy pada ngejar ke sana. Dia nggak mau. Akhirnya dia pulang, menyiapkan anak panah, menyiapkan tombak, menyiapkan kuda yang paling cepat. Benar, dia lari ngejar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu dikejar, tinggal sebentar. Dalam hadis Bukhari dikatakan sampai Suraqah itu mendengar bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Lah Nabi naik unta, Suraqah naik kuda. Unta itu nggak lari, Pak, unta itu jalan. Sementara kuda lari. Sampai Suraqah katakan, waktu itu aku mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dibaca beliau ketika berjalan. Yang namanya orang berjalan membaca Quran ya tidak kenceng, Pak, tidak terus teriak-teriak. Berarti saking dekatnya. Sudah dekat terperosok kudanya, jatuh terpanting. Nabi masih jalan. Nabi sedikit pun tidak menoleh. Lagi-lagi Abu Bakar yang menoleh lagi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu susah. Yang disusahkan Abu Bakar bukan dirinya, tapi Rasulullah. Maka jalan sampai 2 atau 3 kali. Yang terakhir ketika berjalan itu kudanya Suraqah itu yang kaki depannya itu tertancap dalam pasir, nggak bisa jalan, dipukul nggak mau jalan. Maka kemudian beliau teriak-teriak, ya Muhammad, aku tidak akan menyakitimu. Maka baru Rasulullah SAW menoleh. Setelah Suraqah teriak-teriak, aku tidak akan menyakitimu, baru Rasulullah SAW menoleh. Ditoleh, kemudian dilihat nggak bisa bangun, ditolong, Pak, Masya Allah. Maka beliau pun yang tadinya orang yang paling membenci Rasulullah, akan membunuh Rasulullah, begitu pulang menjadi orang yang tahu bahwasanya ini adalah seorang nabi.
Ini mesti mukjizatnya Muhammad. Nah, ini. Maka kemudian beliau pun melanjutkan lagi perjalanan. Ada beberapa kejadian dalam perjalanan itu. Di antaranya adalah kejadian Surokoh itu tadi. Kemudian ada lagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik unta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membonceng Abu Bakar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Abu Bakar. Kadang-kadang naik unta sendiri, kadang-kadang membonceng Abu Bakar. Nah, maka nanti ketika sampai di Madinah itu banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu Rasulullah, yang hijrah, yang Aqabah kedua itu cuma 70 orang. Jadi banyak yang belum melihat Rasulullah. 70 orang pun waktu Beat Aqabah itu malam. Makanya ada yang tidak paham dengan Rasulullah. Makanya ketika Nabi sampai di Madinah itu ada yang menyangka Muhammad itu adalah Abu Bakar itu yang di depan. Maka setelah Abu Bakar turun, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Abu Bakar. Diturunkan oleh Abu Bakar. Baru tahu, oh ini toh Muhammad, ini toh Rasulullah. Nah, ini. Ada lagi beberapa kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di perjalanan. Satu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu lewat di tenda Ummu Ma'bad. Melewati tenda Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini adalah satu orang wanita yang punya tenda di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, dan beliau biasa menyuguh orang-orang yang lewat atau musafir yang lewat di situ. Dilalah itu pas Rasulullah lewat di situ, itu nggak ada kambing yang beranak. Jadi waktu itu pas paceklik. Maka Ummu Ma'bad katakan, kalian siapa? Maka baginda Nabi mengatakan, aku Muhammad. Ini adalah, bukan, aku Abu Bakar. Nih, aku Abu Bakar. Ummu Ma'bad paham dengan Abu Bakar, tapi tidak tahu siapa Muhammad. Maka kata Rasulullah, kata Abu Bakar, ini adalah petunjuk jalanku. Nih. Ulama katakan maksud daripada pembicaraan Abu Bakar petunjuk jalanku ini adalah petunjuk jalan menuju surga. Pemahaman Ummu Ma'bad ini adalah petunjuk jalan mau ke Madinah. Maka kemudian ya kalian ini datang ke sini dalam keadaan paceklik, aku nggak bisa menyuguh kalian. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang terjadi dengan kambing ini? Kata Ummu Ma'bad, ini adalah kambing tua yang tidak mau beranak, jadi nggak mungkin dia punya susu. Maka kemudian Nabi mendekati kambing itu, dipegang susunya. Langsung seketika itu pulang puntingnya itu membesar. Kemudian diperah Rasulullah, carikan tempat, dikasihkan Ummu Ma'bad, disuruh untuk minum. Dicarikan tempat lagi, disuruh Abu Bakar minum. Kemudian Rasulullah SAW minum. Setelah itu diperaskan lagi, ditinggalkan untuk Ummu Ma'bad. Ketika suaminya Ummu Ma'bad pulang, kaget. Loh, kok ada air susu? Kok ada susu di sini, dari mana? Tadi ada orang lewat demikian. Maka suami Ummu Ma'bad mengatakan ini adalah orang yang baik. Nah, ini adalah orang yang, tapi sudah jauh. Dan ini mungkin yang dikabarkan oleh orang Quraisy bahwasanya ini adalah nabi mereka. Maka kemudian Ummu Ma'bad katakan, seandainya waktu itu aku bisa ikut, aku akan ikut. Nah, ini kisah di tengah perjalanannya. Nah, insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang, kisahnya beliau ketika sampai di Kubah dan juga permulaan beliau membangun masjid di sana. Jazakallah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Cukup nggih? Semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita, dan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengikuti jejak langkah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.